Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 7 Juli 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, untuk menjadi rasul yang sukses, tidak cukup memiliki pengetahuan iman dan kemauan untuk pergi menjalankan perutusan, tetapi diperlukan pula strategi komunikasi dan sikap taktis. Kemanapun pergi, kita perlu bersikap ramah dan mengucap salam. Jika upaya dan niat baik kita ditolak atau kita gagal di suatu tempat atau di suatu bidang pelayanan tertentu, kita tidak perlu merasa gagal. Kita perlu segera melakukan refleksi evaluasi, lalu mencoba lagi di tempat atau bidang pelayanan lain, di mana terbuka peluang untuk berhasil. Jangan lupa bahwa Yesus sendiri pernah tidak dimengerti dan ditolak di kampung halamannya sendiri. Ya, penolakan boleh jadi membuat kita marah, jengkel, cemas. Namun, jangan sampai amarah menggelapkan mata hati kita. Kemarahan tidak menggelapkan mata hati Allah. Belas kasih Allah lebih besar daripada kedegilan hati umatnya. Allah tidak lelah mencari cara guna menyapa dan menyelamatkan umatnya. Untuk kita, kala mata hati dan pikiran kita digelapkan oleh amarah dan kekecewaan, maka masuklah ke dalam hati untuk mengingat belas kasih Allah, dan biarkanlah hati kita tergerak oleh belas kasihan, sebab belas kasih Allah lebih besar daripada kedegilan hati. Biarkanlah cinta dari hati kita berbicara. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan, agar Tuhan memampukan kita, memberikan kepada kita rahmat kesabaran dan kerendahan hati
dalam perutusan. Ya Bapa, berikanlah kepada kami rahmat kesabaran dan kerendahan hati, dan semoga hati kami senantiasa tergerak oleh belas kasih-Mu dalam perutusan dan pelayanan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.